patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Oke, jadi di sini mau dilaporin nih JPU atau hakimnya nih ya. Hakim serta JPU semua pasti akan punya pertanggungjawaban. Ketika kalau misalnya narasi yang kemudian timbul bahwa oh ini ada dugaan ini, nggak mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka pun bisa terseret dalam kasus yang lebih berat. Para pendukung daripada Nikita fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyak kan hanya soal teknis persidangan. Halo guys, kembali lagi di channel Lifecar Project. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus ya Nikita Mirzani lagi ya. Masih updatean Nikita Mirzani karena kalian selalu nunggu aku update Nikita Mirzani. Baiklah, aku respon ya permintaan kalian. Nah, kali ini Nikita Mirzani ditanggepin oleh Hotman Paris, teman-teman ya. Gimana sih respon dari Hotman Paris dan gimana kelanjutannya? Nikita katanya mau melaporkan ke KPK, teman-teman, atas ada dugaan namanya persidangan itu dibayar. Loh, kok gitu? Yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena subscribe tuh gratis ya. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Gimana mau percaya hakim model beginian? Oke, kita dengerin nih pernyataan Hotman Paris nih. Halo ratusan ribu orang penggemar dari Nikita menghubungi Hotman, minta agar Hotman juga membantu Nikita, dan juga banyak keributan di medsos. Benar. Pertanyaannya adalah para pendukung daripada Nikita fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyak kan hanya soal teknis persidangan, misalnya tentang jaket yang harus dipakai dan sebagainya. Tapi agar nanti kalian jangan terkejut, agar dari sekarang fokus, yaitu saya baca di medsos terkait dengan dakwaan adanya uang kurang lebih 4 miliar dari Reza Gladys ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah uang 4 miliar tersebut dalam kaitannya dengan endorse? Apakah itu ada kesepakatan bisnis? Kalau ada endorse, apakah ada bukti endorse? Dan juga apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dikaitkan dengan pencemaran nama baik? Itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya, ya. Jadi kalian agar jangan kecewa, ya. Itu yang akan, kalau hal-hal teknis di persidangan itu memang sangat menggelegar ya. Banyak suara-suara sumbang bahwa cara persidangan itu tidak benar. Saya tidak tahu mana yang benar karena saya bukan pengacaranya. Saya tidak tahu apakah itu memang uang 4 miliar itu adalah untuk endorse, apakah itu ada kesepakatan bisnis, atau apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dengan pencemaran nama baik. Itu yang kalian harus fokus, ya. Kalian kasih saran, kalian komen, karena hakim hanya sebatas mempertimbangkan itu nanti, ya. Kalian harus fokus itu inti tuduhannya. Dan saya tidak mau memberikan opini mana yang benar karena itu sudah menyangkut fakta persidangan, ya. Agar kalian hubungi pengacaranya Nikita, yakinkan agar fokus kepada itu tadi. Kalau itu endorse, mana buktinya? Kalau itu bukan pemerasan, gimana cara membantahnya? Begitu caranya nangani berperkara, oke? Fokus ke inti persoalannya karena itu yang akan diputus oleh hakim. Hotman Nailaman. Ya, ini pendapat dari Hotman Paris. Ini bagus banget ya. Ini pengacara Nikita Mirzani harus fokusnya ke arah keuangan. Kan karena yang dipermasalahin Dr. Reza Gladys di sini adalah tentang keuangan. Terus kalau misalnya pemerasan, statementnya Dr. Reza Gladys kan selalu bilang pemerasan. Gimana cara bantah pemerasan tersebut? Ya, itu aja. Cuma 2 itu kata Hotman Paris. Buktikan itu aja. Jangan melebar kemana-mana, ya kan? Apakah ini kita bisa bebas? Bisa.
kalau buktinya kuat, keuangan itu emang dipakai buat endorse gitu kan. Ya ini dari Hotman Paris, tapi kelihatan banget Hotman Paris kayaknya nggak mau langkah lebih lanjut ya, maksudnya bergabung gitu buat menyelesaikan kisruhnya persidangan ini. Tapi kok ada foto hakim lagi tidur ini di atas, ngapain ya? Yuk kita lihat komen-komen dari netizen tercinta kita. Ingat dulu pas Hotman saat membela Teddy Minahasa, yang mana Nikita Mirzani langsung menjelekkan dan menghina Bang Hotman dengan kata-kata kasar. Jadi di sini coba inget-inget biar Hotman nggak mau nih bantu Nikita Mirzani. Ya itu masa lalu lah ya. Lagian kenapa orang itu minta tolong Hotman Paris lah? Dia aja katanya orang skincare ambil di Henny Segara. Aduh, yang dibela sana lah. Sekelas artis Nikita Mirzani aja tidak ada keadilan, apalagi kita yang rakyat kecil. Hukum di Konoha semakin menjadi-jadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan sekarang di postingan Nikita Mirzani itu membuat surat laporan tanda terima. Ini nomor suratnya: pengaduan dugaan tindakan pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Oke, jadi di sini mau dilaporin nih JPU atau hakimnya nih ya. Oke, ini kita resmi melaporkan hakim dan JPU duganya ada suap di KPK. Oke. Gitu. Jadi pasti ini dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, Neng Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya sih. Karena dia, kuatin itu aja Adis. Iya. Kuatin Adis, support dia biar dia inilah apa namanya. Biar dia kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena dia takut dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksa kita jagain, Neng, kata aku. Hakimnya, jaksanya, paling yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Iya. Aja kata aku tuh. Oke, ini rekamannya sebenarnya kita denger di video kemarin, tapi gak apa-apa, kita bahas lagi. Di sini ada dugaan hakim dan jaksa sudah dikunci, dan hakim dan jaksa tidak akan nyecer-nyecer kayak gimana, tapi bakal nyecernya arahnya ke Nikita Mirzani. Paling yang nyecer-nyecer ke arah Reja Gladys mungkin maksudnya pengacaranya orang-orangnya Nikita aja lah ya. Gitu. Bang Fahmi kok bisa dapat rekaman kayak gini? Berarti orang mereka ada yang sayang sama Kak Niki juga ya. Buktinya Kak Niki dapat rekaman ini ya. Pastilah ada yang mendukung Nikita Mirzani ini. Dan akhirnya banyak kayak opini ke netizen. Kita lihat salah satu opini netizen yang mempertanyakan tentang rekaman ini, guys. Muncul sebuah kalimat, kalau petinggi-petingginya udah kita kunci. Ya, itu bukan teori konspirasi, tapi isi rekaman yang sekarang udah viral gara-gara diposting langsung sama Lucinta Luna, teman-teman. Itu. Jadi pasti ini dia tuh lagi kasakus ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia jadi terdakwa, udah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Rekaman isinya diduga soal skenario pemaksaan status tersangka, awalnya pengen diputarkan di ruang sidang sama Nikita Mirzani, tapi ditolak mentah-mentah. Alasannya waktu sidang udah habis, dan sekarang Lucinta Luna berani dulu buka ke publik. Dan isi rekamannya nggak main-main, teman-teman. Ada suara yang bilang strategi penetapan terdakwa udah dikunci, tinggal digas di persidangan, dan diminta support biar kuat. Pertanyaannya sekarang, kenapa rekaman seperti ini justru lebih mudah viral di media sosial daripada diputar di ruang sidang?
Apa karena sistem hukum kita sekarang lebih takut transparansi daripada tekanan publik? Yang bikin lebih absurd ya kita tahu, bukan kualitas rekaman yang jadi sorotan, tapi siapa yang berani mutar duluan. Padahal ini menyangkut nasib seseorang yang sedang diproses hukum, antara penegakan keadilan dan transparansi objektivitas teman-teman. Kalau bener ada yang dijadikan terdakwa lewat tekanan elit, ini bukan cuma bahaya buat Nikita, tapi buat siapapun dari kita semua. Sekarang kalian nilai sendiri coba, rekaman ini layak dianggap bukti atau cuma akan disapu ke bawah meja gitu aja? Coba, menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen. Jangan biarkan kasus ini jadi drama tanpa logika. Ya, ini dia yang petinggi-petinggi dikunci dari statement netizen ya. Sekaya apa sih Reja? Kamu nggak tahu dia kaya banget. Ya rumahnya aja kayak bak istana guys ya. Akhirnya Niki pun melaporkan kepada KPK. Korupsi segala macam, kalian bisa baca sendiri tuh. Ya, tadi nggak ada suara, ini bersuara. Ya, jadi siap-siap buat kamu, buat bapak ibu oknum ya, yang merasa terima ini dan Niki mempunyai buktinya dan dari kemarin mau didengerin tapi nggak mau didengerin. Siap-siap KPK memanggil Anda. KPK, terima kasih, I love you udah menerima laporan dari Nikita Mirzani. Oke, soalnya rekaman ini kan tidak bisa diputar ke persidangan. Oke lah. Akhirnya Nikita melempar bukti rekaman tersebut ke KPK biar diusutnya. Udah sih ganti aja ya jaksa sama ininya, hakimnya, biar gak kisru kan. Kayaknya banyak deh JPU yang lain ya. Tapi gak tahu juga aturan di Indonesia kayak gimana. Apakah selama nanganin sebuah kasus JPU itu harus sama terus dan hakim gak bisa diganti? Saya juga tidak tahu aturan di negara Konoha. Yuk lanjut, kita baca komentarnya. Semoga KPK-nya juga amanah sama kasusnya Nikita Mirzani. Ya lebih amanah ke ini ya, ngawal kasusnya ini ya. Transparan lah, gimana gitu. Netral lah ya. Lanjut. Akhirnya buka suara Denny Sumargo tentang JPU yang tidak netral di persidangan. Nick Miruhi. Yuk lanjut. Hakim serta JPU semua pasti akan punya pertanggungjawaban. Ketika kalau misalnya narasi yang kemudian timbul bahwa ini ada dugaan ini, nggak mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka pun bisa terseret dalam kasus yang lebih berat kalau mereka di dalam itu diindikasikan oleh pihak-pihak tertentu ada masalah. Jadi coba jaga netralitasnya juga. Kalau memang ada indikasi itu kan bawa bukti supaya bisa diusut dong pasti. Tapi kalau nggak ada isu itu bisa sangat mengganggu wajah peradilan kita. Yang gue ngerasa nggak fair ini. Jangan peradilan kita itu disamaratakan untuk semua kasus-kasus di mana pernah ada oknum yang bersalah dalam hal itu. Karena kalau disamaratakan terus kita mau pakai wajah peradilan yang mana? Sedangkan peradilan kita itu kan sebenarnya harus menjunjung tinggi namanya keadilan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini statement yang sangat-sangat bagus teman-teman dari Denny Sumargo ya. Karena sebelumnya kan Denny Sumargo habis podcast tuh sama si Bang Fahmi dan Lucinta Luna ya. Ya mungkin ada hal sensitif yang emang gak bisa ditampilkan di podcast gitu. Makanya Denny Sumargo bisa ngomong seperti ini. Yuk kita baca. Densu pasti tahu isi rekaman ini. Makanya dia ngomong begini. Secara mereka baru podcast. Nah, kita satu pemikiran. Ingat ini bukan masalah nih kita menjadi tapi bro-broknya hukum di Konoha. Konoha ya, ingat garis bawah Konoha. Kita kan tinggal di Indonesia ya. Ya adalah ya. Kayak gini aja videonya teman-teman. Oh ya. Seperti biasa di akhir video kita bakal bacain 3 top komentar atas ya guys ya. Dari Yuli 885, hukum bisa diatur orang-orang yang berduit dan berpangkat, bukan dilihat benar atau salah. Bener-bener ya Indonesia. Aduh. Ini Yuli kamu Pak. Coba baca komen. Cuman baca komen dari Yuli. Oknum, ini oknum ya. Emang ada beberapa kasus kan di Indonesia yang apa yang dibilang Yuli ini oknum. Kita lebih bilang oknum ya. Gak semuanya lah. Henks. Lia Fitriani 9688. Tapi jujur gara-gara mereka ini aku udah gak lagi pakai skincare lokal, gak percaya lagi sama orang-orang ini. Irawayani, jangan dibeli lagi produk DRG dan SS karena produknya sangat-sangat berbahaya dan sebenarnya harganya murah, dijual berkali-kali lipat. Bahkan kita Mirzani pernah bilang ya kalau produknya produk sebelah
itu ngambil dari Cina ya, yang kiloan harganya dijual ya. Ya kita udah bahas lah itu masa lalu ya, masa lalu. Next. Ya itu aja ya teman-teman, thank you banget yang udah komentar. Jangan lupa komen lagi di video ini. Saya undur diri, kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you guys. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.